Dunia ini ibarat samudra yang menghampar luas di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakal sudah barang tentu dia tidak akan pernah berani menyeberangi samudra hanya dengan mengandalkan kekuatan renang. Walaupun dia jago renang, walaupun dia juara renang internasional sekalipun, tentunya tidak akan pernah berani menyeberangi lautan hanya dengan mengandalkan kekuatan renangnya. Seseorang yang nekat menyeberangi lautan hanya dengan mengandalkan renang, maka sampai belum tentu celaka sudah pasti. Ikhwatifillah, kalau dunia ini ibarat samudra, maka iman dan takwa adalah ibarat kapalnya. Ketika kita memiliki kapal yang kuat, ketika kita memiliki kapal yang besar dan kokoh, maka kita insya Allah akan mampu menyeberangi samudra sampai ke tujuan dengan tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Begitu juga ketika kita memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mampu mengarungi samudra kehidupan ini dengan selamat. Oleh karenanya marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di antara larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita disuruh saling menghormati sesama muslim dan dilarang saling merendahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Watifillah rahimakumullah. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa sesama orang yang beriman ini memiliki nasab yang kokoh, yaitu nasab keimanan, sehingga orang-orang yang beriman, kata Imam Al-Maraghi, akan memperoleh kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Sebagai sesama orang beriman, sudah selayaknya ikhwatifillah kita saling hargai, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, saling bantu-membantu dalam ketaatan dan kebaikan dalam kehidupan ini. Hadirin ikhwatifillah rahimakumullah. Akan tetapi sangat sayang, sangat disayangkan bahwa hari ini kita sedang mengalami krisis penghormatan dan penghargaan terhadap sesama kaum muslimin. Dalam dunia maya maupun dalam dunia nyata, sering kita saksikan hanya beda pendapat saja dikatakan kesasar, hanya beda dalil saja dikatakan kafir, hanya beda pendapat saja dikatakan tidak sejalan kepada kelompoknya, hanya dikarenakan beda pandangan dikatakan pecundang. Dan yang lebih parah lagi, ikhwatifillah, ada seseorang yang putus pertemanan, putus silaturahim, putus kekeluargaan hanya dikarenakan gara-garanya sangat sepele, yaitu beda pilihan politiknya. Alhamdulillah min dzalik. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Hari ini seorang muslim begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan, cacian, makian yang juga dilontarkan kepada sesama kaum muslimin. Inilah yang harus kita waspadai. Khatib tekankan lagi bahwa kita adalah bersaudara apapun latar belakang ini. Rahimakumullah. Bahkan masih ada yang lebih ekstrim lagi, ikhwatifillah. Kita saksikan di dunia maya maupun di dunia nyata, ada orang yang betul semangat merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling mendapat syafaat, merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dan ini adalah pangkal dari mudahnya saling merendahkan kepada sesama muslim. Ikhwatifillah rahimakumullah. Lalu bagaimanakah agar kita itu selamat dari merendahkan orang lain? Apakah tipsnya agar kita itu bisa mampu menghormati sesama kaum muslimin?
Imam Al-Ghazali memberikan tips dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan agar kita mampu dengan mudah menghargai orang lain, maka pastilah kita berpikir bahwa diri kita adalah lebih buruk daripada orang lain, bahwa orang lain adalah lebih baik daripada kita. Kalau dalam bahasa yang sederhana, sebaik-baik saya atau sebaik-baik Anda, saya lebih buruk daripada Anda. Seburuk-buruk Anda, saya lebih buruk daripada Anda. Dan sebaik-baik saya, Anda lebih baik daripada saya. Fatihillah rahimahullah. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat anak kecil atau melihat orang muda yang usianya 20 tahun misalnya, sementara usia kita 47 tahun, maka berpikirlah alangkah indahnya pemuda ini. Usianya baru 20 tahun, berarti dia melakukan dosa sangat sedikit. Dia kalau usia baliknya 15 tahun, berarti dia tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala baru 5 tahun saja. Amal buruk maupun amal baik yang dia lakukan pada usia pemuda yang usianya 20 tahun baru 5 tahun saja. Tentunya dosanya sangat sedikit, tentunya keburukannya sangat sedikit dibandingkan dengan diri saya yang usianya hari ini 47 tahun. Alangkah senangnya pemuda itu. Begitu juga ketika kita melihat orang yang sudah sepuh, ketika melihat orang yang tua, lebih tua daripada usia kita, maka kita pun juga harus mengatakan alangkah indahnya bapak itu. Usianya sudah sepuh, saya baru 47 tahun, sementara bapak ini usianya sudah 63 tahun, pasti sudah banyak amal-amal ibadah yang sudah dia lakukan. Pasti sudah banyak nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada keluarganya, kepada anak-anak cucunya, kepada handetolannya, bahkan kepada umat. Alangkah sudah begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang sudah disebarkan oleh bapak ini. Sementara saya belum seberapa, usianya saya baru 47 tahun dibandingkan dengan bapak tadi. Begitulah seterusnya ikhwati fillah. Bertemu dengan siapapun, kita harus merasa bahwa orang yang kita temui itu lebih baik daripada kita. Bertemu dengan anak kecil, bertemu dengan anak besar, bertemu dengan orang terkenal, bertemu dengan orang tidak terkenal, bertemu dengan orang kaya, bertemu dengan orang miskin, bertemu dengan orang sehat, bertemu dengan orang sakit, bertemu dengan siapapun, kita harus merasa diri kita lebih buruk daripada mereka semua. Hatta kepada orang kafir pun, ketika kita bertemu dengan orang kafir, maka kita berpikir yang pertama kali adalah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diri kita telah diberi hidayah. Kemudian yang selanjutnya pikiran kita adalah kita tetap tidak boleh merendahkan orang yang kafir itu, karena siapa tahu suatu hari dia dapat hidayah, sementara kita juga tidak tahu masa akhir kita seperti apa. Ketika orang kafir hari ini bergelimang dosa dan tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, 60 tahun dia kafir, kalau Allah beri hidayah, maka dari usia 0 sampai 60 tahun itu diampuni segala dosa-dosanya. Dan kita yang hari ini beribadah belum ada jaminan ketika kita mati akan membawa iman atau tidak. Jadi ikhwati fillah, sekali lagi ikhwati ingatkan, bertemu dengan siapapun kita harus merasa lebih buruk agar kita bisa mudah menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mudah menghormati orang lain adalah ingatlah selalu ikhwati fillah bahwa dunia atau kehidupan ini senantiasa berputar selayaknya roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah. Begitulah kehidupan kita. Hari ini bisa jadi kita menjadi orang yang sangat sukses, tapi tidak tahu apakah hari ini kita juga akan masih sukses atau tidak. Hari ini kita bisa sehat, gagah, perkasa seperti hari ini, tetapi bisa jadi suatu hari kita sakit, tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini miskin, besok juga kaya, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya ikhwati fillah, ketika kita melihat siapapun, jangan rendahkan. Karena jikalau hari ini kita sukses, kemudian kita seenaknya merendahkan orang lain yang kita anggap belum sukses, siapa tahu nanti Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya sehingga dia lebih sukses daripada kita.
Dan yang lebih menyakitkan ikhwatifillah, ingatlah ketika kita ingin merendahkan orang lain, nanti dia bisa lebih sukses daripada kita, dan saat itu kita sangat membutuhkan dirinya. Ikhwatifillah rahimakumullah. Seorang malam yang bernama Abu Juraim Jabir bin Sulaim menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Juraim Jabir bin Sulaim meminta nasihat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, nasihatilah saya. Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku yang akan saya laksanakan sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Juraim Jabir bin Sulaim sebagai seorang mu'allim. Apa nasihat Rasulullah? Beliau menyampaikan, la tasubbanna ahada, jangan kamu merendahkan kepada siapapun. Kata Abu Juraim Jabir bin Sulaim mengatakan, sejak saya mendengar nasihat dari Rasulullah SAW, maka seumur-umur saya tidak pernah merendahkan kepada siapapun, baik kepada orang yang merdeka maupun kepada seorang budak, baik kepada seekor unta maupun seekor domba. Inilah muslim sejati yang harus kita contoh hari ini. Seumur-umurnya, selama hidupnya, hanya dapat satu wasiat dari Rasulullah. Kemudian beliau tidak pernah merendahkan kepada siapapun. Bukan hanya merendahkan kepada manusia, tapi juga tidak pernah merendahkan kepada binatang sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.